Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi atap seng rumah panggung kayu yang mulai lapuk. Di dalamnya, seorang wanita muda duduk termenung di tepi ranjang. Namanya Aisyah, usia 27 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang kini harus menjalani hari-harinya sendiri di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Suaminya, Fahri, sudah 3 bulan merantau ke Jakarta demi mencari nafkah. Awalnya, Aisyah menerima kepergian itu dengan tabah. Hanya sementara, begitu janji Fahri sebelum berangkat. Namun, semakin hari, rasa sepi semakin menghimpit dadanya. Di rumah itu, hanya ada Aisyah dan putra kecil mereka, Rizky, yang baru berusia 4 tahun. Rizky sering bertanya, "Ibu, ayah kapan pulang?" Dan Aisyah hanya bisa tersenyum sambil mengelus rambut anaknya. Meskipun dalam hati ia sendiri tak tahu jawabannya. Siang harinya, Aisyah mengisi waktu dengan mengurus kebun kecil di belakang rumah dan menjahit pesanan tetangga. Hidup di desa memang sederhana, tapi tanpa kehadiran Fahri, hari-harinya terasa kosong. Sesekali, ia menelepon suaminya. Tapi akhir-akhir ini suara di seberang terdengar semakin singkat dan terburu-buru. Hingga suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Aisyah melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. "Kamu yakin suamimu benar-benar bekerja di Jakarta?" Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan apa maksudnya? Aisyah menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk membuat pikirannya kacau. "Kamu yakin suamimu benar-benar bekerja di Jakarta?" Siapa yang mengirim pesan ini? Apa maksudnya? Berusaha menenangkan diri, Aisyah mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya orang iseng. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin pertanyaan itu berputar di kepalanya. Selama ini, Fahri memang jarang menghubunginya duluan. Setiap kali mereka berbicara, selalu Aisyah yang lebih dulu menghubungi. Dan belakangan ini, suara Fahri terdengar semakin sibuk, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu, Aisyah sulit tidur. Ia berkali-kali memeriksa ponselnya, berharap ada pesan lanjutan, tapi tak ada. Keesokan paginya, Aisyah berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk Rizky, menyapu halaman, lalu pergi ke rumah Bu Marni, tetangganya yang sering memesan jahitan. Namun, sepanjang hari, pikirannya tetap dipenuhi pertanyaan tentang pesan misterius itu. Sampai akhirnya, saat sore menjelang, ponselnya kembali berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Dengan jantung berdegup, Aisyah membuka pesan itu. "Jangan percaya sepenuhnya. Datanglah ke Jakarta kalau mau tahu kebenarannya." Tangannya langsung lemas. Siapa orang ini? Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Fahri? Aisyah menatap layar ponselnya dengan mata membulat. "Jangan percaya sepenuhnya. Datanglah ke Jakarta kalau mau tahu kebenarannya." Lututnya terasa lemas. Pikirannya berputar liar. Apa maksud pesan ini? Apakah sesuatu terjadi pada Fahri? Atau apakah suaminya menyembunyikan sesuatu darinya? Aisyah ingin langsung menelepon Fahri, tapi tangannya ragu. Kalau ini hanya lelucon, ia tak ingin terlihat paranoid. Tapi kalau benar ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, apa ia siap mendengarnya? Setelah menarik napas dalam, ia memberanikan diri mengetik balasan ke nomor misterius itu. "Siapa ini? Apa maksud pesanmu?" Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Aisyah menunggu dengan gelisah, tapi tak ada balasan. Ia mencoba menelepon nomor itu, namun hanya terdengar suara operator. Nomor tidak aktif. Jantungnya semakin berdegup kencang. Malamnya, ia mencoba menghubungi Fahri. Butuh beberapa kali panggilan sebelum akhirnya dijawab. "Halo." Suara Fahri terdengar sedikit kaget. "Mas, kamu di mana?" Aisyah mencoba berbicara dengan tenang, meski suaranya bergetar. "Di tempat kerja." "Yah, ada apa?" "Aku cuma rindu. Kenapa akhir-akhir ini Mas jarang memberi kabar?" Fahri terdiam sejenak sebelum menjawab.
Lagi sibuk banget. Yah, maaf. Ya, nanti kalau ada waktu senggang, Mas pasti telepon. Aisyah menggigit bibirnya. Ia ingin bertanya tentang pesan misterius itu, tapi entah kenapa hatinya ragu. Mas, aku pengen ke Jakarta, katanya akhirnya. Hah? Ke Jakarta? Buat apa? Suara Fahri terdengar jelas panik. Aisyah langsung merasakan ada yang tidak beres. Aku cuma ingin bertemu Mas. Sudah lama kita nggak ketemu, ucapnya beralasan. Jangan, yah, Jakarta nggak nyaman buat kamu. Mending di rumah aja, jaga Rizky. Aisyah tercekat. Ada sesuatu yang Fahri sembunyikan. Tapi apa? Saat itu juga, ia mengambil keputusan besar. Ia harus pergi ke Jakarta. Malam itu, Aisyah duduk di tepi ranjang sambil memandangi Rizky yang sudah tertidur lelap. Pikirannya terus dipenuhi dengan percakapan terakhirnya dengan Fahri. Kenapa suaminya terdengar panik saat ia mengatakan ingin ke Jakarta? Semakin dipikirkan, semakin hatinya gelisah. Ia tak bisa hanya duduk diam menunggu jawaban yang tak pasti. Ia harus mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke rumah Bu Marni untuk menitipkan Rizky selama beberapa hari. Beruntung, Bu Marni mengerti dan bersedia menjaga anak itu. Kamu yakin mau ke Jakarta sendirian, Ais? Tanya Bu Marni khawatir. Aisyah mengangguk mantap. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Dengan uang tabungan seadanya, ia berangkat menuju Jakarta menggunakan bus malam. Sepanjang perjalanan, hatinya terus berdebar. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Apa yang akan ia temukan di sana? Setibanya di terminal Jakarta, Aisyah merasa asing. Hiruk-pikuk kota besar sangat berbeda dengan desanya yang tenang. Namun, ia tak boleh mundur sekarang. Dengan sisa uangnya, ia segera mencari alamat yang selama ini diberikan Fahri sebagai tempat kerjanya. Tapi saat ia tiba di sana, sebuah kejutan besar menunggunya. Aisyah berdiri di depan sebuah gedung tua dengan papan nama buram bertuliskan, PT Sentosa Jaya. Inilah alamat yang diberikan Fahri kepadanya, tempat di mana suaminya mengaku bekerja selama ini. Namun, ada sesuatu yang aneh. Gedung itu terlihat sepi. Bahkan pintu utamanya terkunci dengan rantai berkarat. Tak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Apakah perusahaan ini sudah tutup? Dengan jantung berdebar, Aisyah mencoba bertanya kepada seorang pria tua yang sedang duduk di warung kopi kecil di seberang gedung. Permisi, Pak. Apa benar di sini kantor PT Sentosa Jaya? Tanyanya sopan. Pria itu mengerutkan kening. PT Sentosa Jaya? Mbak, perusahaan itu sudah tutup lebih dari setahun yang lalu. Jantung Aisyah mencelos. Setahun yang lalu? Tapi, Fahri baru 3 bulan lalu berangkat ke Jakarta. Berarti, selama ini Fahri berbohong? Tangannya mulai gemetar. Jika bukan di sini, lalu di mana Fahri sebenarnya bekerja? Atau, apakah ia sama sekali tidak bekerja di Jakarta? Saat pikirannya kacau, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Masih yakin suamimu bekerja di Jakarta? Aisyah terperanjat. Orang ini lagi. Siapa sebenarnya pengirim pesan ini? Dan apa yang Fahri sembunyikan darinya? Aisyah berdiri mematung di depan gedung kosong itu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jadi, selama ini Fahri tidak bekerja di sini? Tangan Aisyah masih gemetar saat ia membaca pesan misterius di ponselnya. Masih yakin suamimu bekerja di Jakarta? Dadanya berdegup kencang. Orang ini, siapa? Kenapa terus mengiriminya pesan? Berusaha menenangkan diri, Aisyah membalas pesan itu. Siapa kamu? Apa yang kamu tahu tentang suamiku? Namun, tak ada balasan. Dengan perasaan yang semakin kalut, Aisyah mulai berjalan tanpa arah di sekitar gedung itu. Hingga akhirnya, ia melihat seorang tukang parkir yang sedang duduk di bawah pohon, merokok santai. Permisi, Pak. Sapa Aisyah sopan. Saya mencari suami saya. Namanya Fahri. Katanya dia bekerja di sini. Tapi katanya kantor ini sudah tutup.
Tukang parkir itu menatap Aisyah dengan raut penasaran. Fahri. Ia berpikir sejenak. Gak ada orang yang kerja di sini sekarang, Mbak. Tapi kalau Fahri yang saya kenal, dia sering nongkrong di kafe seberang jalan itu. Aisyah langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Sebuah kafe kecil dengan kaca besar tampak ramai oleh pengunjung. Hatinya makin tak tenang. Kenapa Fahri malah sering ke kafe ini? Dengan langkah berat, Aisyah berjalan ke kafe tersebut. Saat ia masuk, matanya langsung menyapu ruangan, mencari sosok yang ia rindukan. Dan di sudut ruangan, jantungnya hampir berhenti. Duduk bersama seorang wanita cantik, tertawa seperti tak ada beban. Dunia Aisyah seakan runtuh seketika. Aisyah berdiri kaku di ambang pintu kafe. Jantungnya berdetak kencang. Matanya tak bisa lepas dari sosok Fahri yang duduk santai di sudut ruangan bersama seorang wanita cantik bergaun merah. Mereka tertawa. Tertawa. Seolah dunia Aisyah runtuh dalam sekejap. Tangan Aisyah mengepal, berusaha menahan gemuruh di dadanya. Ia ingin meyakinkan diri bahwa ini hanya salah paham. Mungkin itu hanya rekan kerja, teman biasa. Namun, saat ia memperhatikan lebih saksama, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Fahri menggenggam tangan wanita itu. Lembut, penuh kasih sayang. Dada Aisyah terasa sesak. Jadi ini alasan Fahri selalu menolak saat ia ingin datang ke Jakarta? Dengan langkah gemetar, Aisyah maju mendekati meja mereka. Ia ingin menatap suaminya dan menuntut penjelasan. Tapi sebelum ia sampai, wanita itu tertawa manja dan berkata sesuatu yang menghancurkan hatinya seketika. Mas, kamu gak takut istrimu tahu? Dan yang lebih menyakitkan lagi, Fahri hanya tersenyum tipis dan menjawab santai. Dia gak akan pernah tahu. Dunia Aisyah terasa gelap. Tangannya yang tadi gemetar kini mengepal lebih kuat. Ia sudah tahu segalanya. Aisyah berdiri mematung. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Dia gak akan pernah tahu. Suara Fahri masih terngiang di telinganya, menusuk tepat di hatinya yang paling dalam. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menahannya. Ia tidak akan menangis di sini. Dengan langkah mantap, Aisyah mendekati meja tempat Fahri dan wanita itu duduk. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ia tak peduli lagi. Saat ia sampai di depan mereka, Fahri mengangkat wajahnya dan langsung membeku. Aisyah? Wanita di sebelahnya menoleh dengan bingung. Sementara Aisyah menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ya, ini aku. Istri yang kamu kira gak akan pernah tahu, ucap Aisyah lirih, tapi penuh ketegasan. Fahri tampak panik. Tangannya refleks melepas genggaman tangannya dari wanita itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Aisyah telah melihat semuanya. Jadi ini alasan kamu selalu menolak aku datang ke Jakarta. Suara Aisyah bergetar, menahan emosi yang sudah di ujung batasnya. Karena kamu sudah punya perempuan lain. Wanita itu memandang Fahri dengan tatapan tidak nyaman. Mas, ini siapa? Tanyanya dengan nada curiga. Fahri hanya terdiam. Ia seakan tak punya jawaban. Aisyah tertawa kecil, tapi penuh kepedihan. Lucu ya, aku yang datang jauh-jauh dari desa, malah harus melihat suamiku sendiri berselingkuh di depan mata. Wanita itu langsung berdiri. Tunggu, jadi kamu ini istrinya? Aisyah mengangguk. Matanya tak lagi menangis. Yang tersisa hanyalah luka dan amarah yang membakar dadanya. Mas Fahri, kamu bilang ke aku kalau kamu duda. Seru wanita itu, membuat tubuh Aisyah membeku. Kamu bilang istrimu sudah meninggal 5 tahun lalu. Darah Aisyah seakan berhenti mengalir. Duda? Istrinya meninggal? Ia menatap Fahri dengan mata nanar. Jadi, selama ini kamu gak cuma selingkuh. Kamu bahkan memalsukan kematianku. Fahri tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Ketahuan dalam kebohongan yang selama ini ia bangun. Dan saat itu, Aisyah sadar, pria yang selama ini ia cintai, adalah seseorang yang tak ia kenali lagi. Kafe yang ramai tiba-tiba terasa sunyi di telinga Aisyah. Duda? Istrinya meninggal?
Itukah kebohongan yang Fahri katakan pada wanita itu? Dadanya bergemuruh. Tapi Aisyah berusaha tetap berdiri tegak. Wanita di hadapannya terlihat marah. Mungkin sama marahnya dengan dirinya sendiri. Kamu penipu. Mas Fahri. Kamu pikir aku ini apa? Wanita bodoh yang bisa kamu permainkan. Suara wanita itu meninggi. Kalau tahu kamu masih punya istri, aku nggak akan pernah mau dekat sama kamu. Aisyah menatap suaminya dengan penuh kecewa. Jadi, ini alasanmu menolak aku ke Jakarta? Karena kamu sudah menjalani hidup dengan perempuan lain. Fahri menggigit bibirnya. Matanya berlari ke kanan dan kiri seolah mencari jalan keluar. Aisyah, dengarkan aku dulu. Ini semua nggak seperti yang kamu pikirkan. Aisyah tertawa sinis. Nggak seperti yang kupikirkan? Aku baru saja mendengar sendiri kamu mengaku sebagai duda. Apalagi yang mau kamu bohongi, Fahri? Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Fahri. Tapi bukan dari Aisyah. Wanita berbaju merah itu berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah padam. Aku nggak percaya kamu setega ini, Fahri. Aku mengorbankan semuanya buat kamu. Dan ternyata kamu hanya pembohong. Aisyah tersentak. Mengorbankan semuanya? Wanita itu meraih tasnya dengan kasar. Lalu menatap Aisyah dengan ekspresi penuh simpati. Aku minta maaf, Mbak. Aku benar-benar nggak tahu kalau dia sudah punya istri. Kalau aku tahu, aku nggak akan pernah mau jadi bagian dari kebohongannya. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu berbalik dan pergi meninggalkan mereka berdua. Kini hanya ada Aisyah dan Fahri. Keheningan itu lebih menusuk daripada ribuan kata. Aisyah menatap suaminya. Lelaki yang dulu ia percayai sepenuh hati. Aku datang jauh-jauh ke sini berharap menemukan suamiku yang bekerja keras demi keluarga. Tapi yang kutemukan, hanya seorang pembohong. Fahri menunduk, tak mampu membalas tatapannya. Aisyah, maafkan aku. Aisyah menggeleng. Maaf? Setelah semua yang kamu lakukan. Suaranya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena amarah yang ditahannya. Aku datang ke sini dengan harapan, tapi yang kudapatkan justru pengkhianatan. Fahri mencoba menggenggam tangan Aisyah, tapi ia menepisnya. Jangan sentuh aku, bisiknya lirih. Aku sudah cukup menderita. Matanya menatap lurus ke arah Fahri. Mulai sekarang, kamu bukan lagi suamiku. Dan dengan langkah mantap, Aisyah berbalik, meninggalkan Fahri yang terdiam dalam penyesalannya. Tapi ini belum selesai. Karena Aisyah tak akan pulang dengan tangan kosong. Aisyah berjalan keluar dari kafe dengan langkah berat. Hatinya hancur berkeping-keping. Udara malam Jakarta terasa sesak. Seakan mencerminkan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Suamiku mengkhianatiku. Kalimat itu terus terngiang di pikirannya. Ia datang ke kota ini dengan harapan menemukan suami yang bekerja keras demi keluarga. Tapi yang ia temukan justru seorang pembohong. Seorang pria yang tega menyebut dirinya duda hanya demi wanita lain. Aku tak akan pulang dengan tangan kosong. Aisyah menghapus air matanya. Jika dulu ia adalah wanita yang selalu menurut dan menerima nasib, hari ini ia akan berubah. Tangannya merogoh ponsel di dalam tasnya. Ada satu pesan dari nomor misterius yang dulu mengingatkannya. Sudah percaya sekarang? Aisyah menatap pesan itu dengan mata tajam. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia tahu tentang Fahri? Dengan cepat, ia mengetik balasan. Aku percaya. Sekarang, katakan padaku, apa lagi yang harus aku tahu? Tak butuh waktu lama. Ponselnya bergetar. Datang ke Hotel Grand Palma. Lantai 10, kamar 1007. Kamu akan menemukan jawaban yang lebih mengejutkan. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia menelan ludah. Apa lagi yang disembunyikan Fahri? Dengan tekad yang semakin membara, ia melangkah menuju hotel itu. Jika selama ini ia hanya menjadi korban, maka sekarang saatnya ia mencari kebenaran dan membalas semua pengkhianatan ini. Aisyah berdiri di depan pintu kamar 1007, Hotel Grand Palma. Tangannya sedikit gemetar, tapi tekadnya sudah bulat. Ia harus tahu semuanya.
Pesan dari nomor misterius itu terus terngiang di kepalanya. Kamu akan menemukan jawaban yang lebih mengejutkan. Apalagi yang disembunyikan Fahri? Dengan napas tertahan, Aisyah mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak butuh waktu lama. Pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, seorang wanita berambut sebahu mengintip dengan wajah curiga. Siapa? Aisyah menelan ludah. Wanita lain? Aku. Aisyah. Istri Fahri. Ucapnya tegas. Mata wanita itu membelalak. Lalu tanpa peringatan, ia langsung menarik Aisyah masuk dan menutup pintu dengan tergesa-gesa. Ya Tuhan, jadi kamu benar-benar istrinya. Suara wanita itu terdengar panik. Aisyah mengangguk. Masih bingung dengan situasi ini. Kamu siapa? Kenapa kamu tahu tentang Fahri? Wanita itu menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang dengan ekspresi penuh dilema. Namaku Karin. Aku. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Aku tunangan Fahri. Deuge. Jantung Aisyah serasa berhenti berdetak. Tunangan. Jangan bercanda. Aku istrinya. Bagaimana mungkin dia bisa bertunangan denganmu? Aisyah hampir berteriak. Karin menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku juga nggak tahu. Sampai baru-baru ini, Fahri bilang dia seorang duda. Istrinya meninggal 5 tahun lalu. Aku percaya, karena dia menunjukkan surat kematian. Aisyah merasakan kepalanya berputar. Surat kematian? Ini sudah bukan sekadar perselingkuhan. Fahri telah memalsukan kematiannya sendiri untuk menipu wanita lain. Mana suratnya? Suara Aisyah bergetar. Karin mengambil map dari meja dan menyerahkannya. Dengan tangan gemetar, Aisyah membukanya. Benar, ada surat kematian atas namanya. Lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi. Dunia Aisyah terasa hancur. Fahri tidak hanya mengkhianatinya. Dia sudah membunuhnya, setidaknya di atas kertas. Aku tidak akan diam saja, ucap Aisyah dengan mata penuh api. Aku akan membalas semua ini. Karin menatapnya dengan ragu. Kamu mau melakukan apa? Aisyah menggenggam surat itu erat. Menunjukkan pada Fahri, kalau wanita yang dia kira sudah mati, masih hidup dan akan menghancurkannya. Aisyah berdiri di depan kaca kamar hotel, menatap pantulan dirinya dengan tatapan penuh amarah. Surat kematiannya masih tergenggam erat di tangannya. Fahri benar-benar sudah keterlaluan. Dia pikir aku sudah mati? Baik, aku akan kembali sebagai mimpi buruknya. Di belakangnya, Karin masih terlihat syok. Wanita itu mungkin sama sakit hatinya seperti Aisyah. Hanya saja ia baru menyadarinya sekarang. Kamu yakin mau melawan Fahri? Karin bertanya dengan ragu. Aisyah menoleh dengan tatapan tajam. Kamu tahu siapa yang mengeluarkan surat kematian ini? Karin menggeleng. Fahri bilang dia punya koneksi. Aku nggak pernah curiga. Sampai aku dapat pesan anonim yang bilang aku harus menyelidiki dia. Aisyah mengernyit. Pesan anonim lagi? Siapa orang itu? Aku juga nggak tahu. Karin menghela napas. Tapi aku rasa dia ingin kita tahu kebusukan Fahri. Aisyah menarik napas dalam-dalam. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Tapi satu hal yang pasti. Ia tidak akan diam saja. Aku akan pulang ke desa, katanya tegas. Tapi bukan untuk menyerah. Aku akan mengungkap semua kebohongan Fahri dan memastikan dia membayar semuanya. Karin menatapnya dengan ragu. Bagaimana caranya? Aisyah tersenyum tipis. Aku mungkin hanya wanita desa. Tapi aku bukan wanita bodoh. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Keesokan harinya, Fahri duduk di kantor dengan wajah kusut. Pikirannya masih kacau setelah pertemuannya dengan Aisyah di kafe. Bagaimana istrinya bisa ada di Jakarta? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau bilang istrimu sudah mati? Besok dia akan pulang ke desa. Bersiaplah menerima akibatnya. Fahri langsung berdiri dengan panik. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ia meraih kunci mobilnya dan bergegas keluar dari kantor.
Ia harus sampai ke desa lebih dulu. Yang tidak ia sadari, permainannya sudah berakhir. Karena wanita yang ia kubur di atas kertas akan kembali untuk menghancurkannya. Udara pagi di desa masih sejuk saat Aisyah turun dari bus. Langkahnya mantap, kepalanya tegak. Meski di dalam hati ia menyimpan luka yang dalam. Beberapa warga yang mengenalnya langsung terkejut melihatnya. Aisyah? Seorang ibu-ibu berbisik heboh. Bukannya dia sudah meninggal? Aku ingat dulu keluarganya menggelar tahlilan. Bisik yang lain. Aisyah hanya tersenyum tipis. Mati. Aku tidak pernah mati. Justru sekarang aku hidup untuk menghancurkan kebohongan ini. Saat ia melangkah menuju rumahnya, ibunya keluar dari teras. Wajah perempuan itu pucat seketika. Aisyah? Suara ibunya bergetar. Aisyah tersenyum, menahan tangis. Ibu, aku pulang. Seketika ibunya berlari dan memeluknya erat. Ya Allah, nak, kamu masih hidup. Lalu, selama ini siapa yang bilang kamu sudah meninggal? Aisyah menggigit bibirnya. Fahri, Bu. Dia yang menyebarkan kebohongan ini. Ibunya tertegun, lalu mendekap Aisyah lebih erat. Ya Tuhan, laki-laki itu. Bagaimana dia bisa sejahat ini? Di saat suasana menghangat dengan tangis haru, tiba-tiba suara deru mobil menghentikan segalanya. Brak! Mobil hitam berhenti mendadak di depan rumah Aisyah. Fahri turun dengan wajah panik. Aisyah, aku bisa jelaskan semuanya. Teriaknya. Penduduk desa mulai berdatangan. Wajah mereka bingung dan penasaran. Aisyah memutar tubuhnya dan menatap Fahri dingin. Jelaskan apa, Fahri? Fahri berjalan mendekat. Tapi Aisyah mengangkat tangannya, menghentikannya. Jelaskan bagaimana kamu menganggap aku sudah mati? Bagaimana kamu menunjukkan surat kematian palsu dan bilang aku sudah tidak ada? Desa langsung gempar. Astagfirullah. Fahri memalsukan surat kematian istrinya sendiri. Ya Allah, ternyata Aisyah masih hidup. Berarti kita semua sudah dibohongi. Fahri semakin panik. Aku bisa jelaskan. Ini semua hanya kesalahpahaman. Plak. Tamparan keras dari Aisyah mendarat di pipinya. Cukup, Fahri. Jangan anggap aku bodoh lagi. Aku datang bukan untuk mendengar kebohonganmu. Fahri terdiam. Wajahnya memerah. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, tiba-tiba ada suara lain yang menyela. Aku punya bukti kejahatanmu, Fahri. Semua mata tertuju pada seorang pria yang baru saja datang. Pria berjas rapi itu melangkah mendekat sambil mengangkat sebuah berkas. Siapa kamu? Tanya Fahri dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum dingin. Orang yang akan memastikan kamu mendapatkan hukuman yang pantas. Suasana desa semakin tegang. Semua mata tertuju pada pria berjas yang baru saja datang dengan ekspresi penuh percaya diri. Siapa kamu? Suara Fahri terdengar goyah. Pria itu tersenyum tipis, lalu menatap langsung ke arah Aisyah. Namaku Reza. Aku seorang pengacara. Pengacara? Penduduk desa mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan saling berbisik dengan nada penasaran. Apa urusannya seorang pengacara ke desa ini? Jangan-jangan ini soal kejahatan Fahri. Aisyah menatap Reza dengan penuh tanya. Kenapa kamu datang kemari? Reza mengeluarkan beberapa dokumen dari dalam tasnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku datang untuk membuka semua kebusukan Fahri. Kebusukan apa lagi? Seru salah satu warga. Reza menatap tajam ke arah Fahri yang kini wajahnya mulai pucat. Fahri tidak hanya memalsukan surat kematian Aisyah. Dia juga telah melakukan penipuan besar-besaran. Apa? Desa langsung heboh. Fahri melangkah mundur. Omong kosong. Aku tidak melakukan apa-apa. Reza menyeringai. Oh ya? Lalu bagaimana dengan dokumen ini? Ia melemparkan beberapa lembar kertas ke arah Fahri. Aisyah ikut mendekat dan mengambil salah satu dokumen itu. Matanya membelalak saat membacanya. Surat tanah atas nama Fahri. Ibunya yang ikut membaca langsung terhuyung lemas. Ya Allah,
Ini surat rumah kita. Fahri telah menjual rumah ini. Aisyah menatap Fahri dengan amarah membara. Jadi, selama ini kau tak hanya meninggalkanku, tapi juga berusaha mengambil segalanya dariku. Fahri berkeringat dingin. Aku bisa jelaskan. Cukup, Fahri. Suara Reza memotongnya. Kau sudah melakukan cukup banyak kebohongan. Aku sudah mengumpulkan semua bukti yang cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Fahri terdiam. Warga desa mulai meneriakinya. Kau tega menjual rumah istrimu sendiri. Dasar laki-laki tak tahu diri. Fahri semakin panik. Matanya liar mencari jalan keluar. Tapi sebelum dia bisa melakukan sesuatu, sirene polisi tiba-tiba berbunyi. 2 mobil polisi berhenti di depan rumah Aisyah. Beberapa petugas turun, langsung menuju ke arah Fahri. Fahri Wijaya, kami tangkap atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penipuan. DUG. Dunia Fahri seakan runtuh. Tunggu, aku bisa jelaskan. Ini semua kesalahpahaman. Polisi tak peduli. Mereka langsung memborgol tangan Fahri. Kalian tidak bisa menangkapku. Aku belum mengatakan semuanya. Aisyah melangkah maju dan menatapnya dengan dingin. Kau sudah mengatakan cukup banyak, Fahri. Sekarang, giliran hukum yang berbicara. Fahri berusaha memberontak, tapi sia-sia. Dalam sekejap, ia dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa pergi. Warga desa bersorak. Ibunya Aisyah menangis haru. Alhamdulillah, nak. Akhirnya, dia menerima akibatnya. Aisyah menghela napas panjang. Permainan sudah berakhir. Tapi perjuangannya belum selesai. Sekarang, ia harus mulai membangun kembali hidupnya. Meskipun Fahri telah ditangkap, Aisyah masih merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Malam itu, setelah semua warga desa kembali ke rumah masing-masing, ia duduk di beranda rumah bersama ibunya. Ibu masih belum percaya. Semua ini terasa seperti mimpi. Ibunya mengusap wajahnya yang masih basah oleh air mata. Aisyah tersenyum tipis. Aku juga, Bu. Tapi ini bukan akhir dari semuanya. Aku masih harus berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hakku. Ibunya menghela napas panjang. Kamu sudah cukup menderita. Nak, apa kamu tidak ingin beristirahat sebentar? Aisyah terdiam. Beristirahat? Bagaimana bisa ia beristirahat ketika hidupnya masih porak-poranda? Rumah yang ia tinggali ternyata sudah dijual Fahri. Uang tabungannya sudah lenyap. Dan yang lebih menyakitkan, laki-laki yang dulu ia cintai ternyata adalah orang yang tega mengkhianatinya. Aku harus bangkit, Bu. Aku tidak mau terus-terusan jadi korban. Ibunya menggenggam tangan Aisyah erat. Ibu mendukung apapun keputusanmu. Nak. Tapi jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri. Aisyah mengangguk. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia sudah siap. Keesokan paginya, Aisyah melangkah ke kantor kelurahan untuk mencari informasi tentang rumahnya. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk merebut kembali haknya. Namun, begitu ia tiba, seorang pegawai kelurahan memberinya kabar buruk. Maaf, Bu Aisyah. Rumah itu sudah berpindah tangan beberapa bulan lalu. Pembelinya sudah sah secara hukum. Aisyah mengernyit. Siapa yang membelinya? Pegawai itu melihat data di komputernya. Seseorang bernama Reza Saputra. Aisyah membelalakan mata. Reza? Kenapa namanya ada di sini? Tanpa pikir panjang, ia langsung mencari pria itu. Di sebuah kafe di kota. Reza tersenyum kecil saat melihat Aisyah duduk di depannya dengan wajah penuh tanda tanya. Jadi, kamu sudah tahu, katanya santai. Aisyah menatapnya tajam. Kenapa kamu membeli rumahku? Reza mengaduk kopinya sebelum menjawab. Aku tidak membeli rumahmu, Aisyah. Aku menyelamatkannya. Apa maksudmu? Reza menghela napas. Saat aku menyelidiki Fahri, aku tahu dia sedang terlibat utang besar. Dia menjual rumah itu untuk melunasi utangnya. Aku takut rumah itu jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi aku membelinya dengan satu syarat. Aisyah mengernyit.
Syarat. Reza menatap matanya dalam-dalam. Bahwa rumah itu akan kembali kepadamu begitu kamu siap untuk memulainya kembali. Aisyah terdiam. Hatinya terasa hangat sekaligus bingung. Kenapa pria ini melakukan begitu banyak hal untuknya? Aisyah masih terpaku mendengar kata-kata Reza. Rumah itu milikku. Tapi aku bisa mendapatkannya kembali. Reza mengangguk. Iya, Aisyah. Aku hanya ingin memastikan rumah itu tetap dalam keadaan aman sampai kamu siap untuk memilikinya kembali. Aisyah menatapnya dengan waspada. Tapi, kenapa kamu melakukan semua ini? Apa untungnya untukmu? Reza tersenyum tipis. Kadang, menolong seseorang tidak selalu soal untung dan rugi. Aku hanya ingin membantumu. Itu saja. Aisyah masih ragu. Setelah dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, sulit baginya untuk mempercayai niat baik seseorang, apalagi orang yang baru dikenalnya. Aku ingin berusaha sendiri untuk mendapatkan rumah itu kembali. Reza menghela napas, lalu mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya pada Aisyah. Kalau begitu, aku punya tawaran untukmu. Aisyah mengambil kertas itu dan membacanya. Matanya membelalak. Pekerjaan. Reza mengangguk. Aku butuh seseorang yang bisa membantu mengelola salah satu proyek sosialku di desa ini. Aku butuh orang yang paham situasi desa dan bisa bekerja dengan masyarakat. Aku yakin kamu bisa melakukannya. Aisyah menatapnya curiga. Jadi, kamu ingin aku bekerja untukmu? Reza tersenyum. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau kamu menerima pekerjaan ini, gajimu cukup untuk menebus rumahmu kembali dalam beberapa bulan. Aisyah terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi ia masih ragu. Apakah ia bisa mempercayai Reza? Apakah ia bisa kembali bekerja setelah bertahun-tahun terpuruk? Namun, di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah kesempatan untuk bangkit. Ia menatap Reza dan berkata dengan mantap, "Baik, aku terima tawaran ini." Reza tersenyum puas. Bagus. Kita mulai besok. Aisyah mengangguk. Meski dalam hati ada kegelisahan yang belum bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Aisyah berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan perasaan campur aduk. Sudah lama sekali ia tidak bekerja di luar rumah. Dengan mengenakan blus sederhana dan rok panjang, ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Tapi hari ini, ia harus kuat. Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Bismillah. Bisiknya pelan sebelum berangkat. Di kantor Reza, Aisyah tiba di sebuah bangunan sederhana yang difungsikan sebagai pusat pelatihan usaha kecil untuk masyarakat desa. Ia terkejut melihat beberapa ibu-ibu yang dikenalnya sedang sibuk bekerja. Ada yang menjahit, ada yang mengemas produk makanan, dan ada yang mencatat hasil produksi. Reza menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat datang di proyek sosial kita, Aisyah. Aisyah mengangguk, masih merasa sedikit canggung. Aku harus mulai dari mana? Reza menyerahkan selembar dokumen padanya. Kamu akan menjadi koordinator lapangan. Tugasmu memastikan ibu-ibu di sini bisa bekerja dengan lancar, membantu mereka memasarkan produk, dan membuat laporan keuangan sederhana. Aisyah membaca dokumen itu dengan serius. Pekerjaan ini tidak mudah, tapi ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Saat ia berjalan mengitari ruangan, beberapa ibu-ibu desa menyapanya dengan ramah. Aisyah, senang melihatmu kembali. Kamu sekarang kerja di sini? Wah, semoga sukses ya. Aisyah tersenyum. Rasanya hangat melihat dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, baru saja ia mulai membiasakan diri, tiba-tiba, Aisyah, kamu kerja di sini. Suara nyaring itu membuatnya menoleh. Rina, sahabat lamanya yang dulu menjauhinya setelah Fahri pergi, kini berdiri di depannya dengan ekspresi kaget. Aisyah menegang. Pertemuan yang tak terhindarkan ini baru saja terjadi. Aisyah menatap Rina dengan perasaan campur aduk. Sudah lama sejak terakhir kali mereka berbicara. Dan selama itu, Rina tidak pernah sekalipun mencarinya. Kamu kerja di sini.
Rina mengulang pertanyaannya dengan nada terkejut. Aisyah mengangguk pelan. Iya, mulai hari ini. Sejenak, ada keheningan di antara mereka. Aisyah bisa melihat ekspresi canggung di wajah Rina. Seperti ada banyak hal yang ingin dikatakan tetapi tertahan. Aisyah. Suara Rina melembut. Aku ingin minta maaf. Aisyah menatapnya tajam. Minta maaf? Untuk apa? Rina menundukkan kepala. Aku tahu selama ini aku salah. Waktu Fahri pergi, aku ikut menjauh darimu. Aku takut terlibat. Aku takut jadi bahan omongan. Aku seharusnya tetap ada di sampingmu. Tapi aku malah memilih menghindar. Aisyah menghela napas panjang. Ia memang pernah merasa sakit hati karena ditinggalkan oleh orang-orang yang ia anggap sahabat. Tapi sekarang, entah mengapa, luka itu sudah tidak terasa sepedih dulu. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Rina. Tapi aku sudah belajar untuk tidak terus-terusan terjebak dalam kesedihan. Jika kamu benar-benar ingin meminta maaf, tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Rina mengangguk cepat. Aku akan membuktikannya, Aisyah. Senyum tipis terukir di wajah Aisyah. Mungkin ini adalah awal dari lembaran baru bagi persahabatan mereka. Beberapa hari kemudian, Aisyah mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia mengatur kelompok ibu-ibu yang membuat kerajinan tangan dan produk makanan untuk dipasarkan ke kota. Namun, saat sedang sibuk mencatat laporan keuangan, tiba-tiba seorang pria masuk ruangan dengan tergesa-gesa. Mana Pak Reza? Saya perlu bicara sekarang. Aisyah menoleh dan langsung terkejut. Pria itu adalah seseorang dari masa lalunya. Adik kandung Fahri. Jantungnya berdetak cepat. Kenapa dia ada di sini? Apa yang dia inginkan? Aisyah terpaku di tempatnya. Bagas, adik kandung Fahri? Lelaki itu berdiri dengan napas memburu. Matanya mencari-cari seseorang di ruangan itu. Mana Pak Reza? Suaranya terdengar mendesak. Reza yang baru keluar dari ruangannya menoleh dengan tenang. Saya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Bagas melangkah cepat ke arahnya. Tetapi sesaat matanya menangkap sosok Aisyah yang berdiri di dekat meja kerja. Ekspresinya berubah. Aisyah. Aisyah menelan ludah. Mencoba tetap tenang. Iya, Bagas. Kenapa kamu ada di sini? Bagas mengamati Aisyah seolah memastikan bahwa yang dilihatnya benar-benar nyata. Setelah beberapa detik terdiam, ia akhirnya berkata, "Aku harus bicara denganmu." Reza mengangkat alis, lalu menoleh ke Aisyah. "Kalau kamu ingin bicara secara pribadi, kalian bisa menggunakan ruang rapat di sebelah." Aisyah ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Baiklah." Di ruang rapat, Aisyah duduk berhadapan dengan Bagas, menunggu lelaki itu membuka pembicaraan. Bagas menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Aku mencari kamu sejak lama, Aisyah. Tapi aku tidak tahu di mana mencarimu." Aisyah mengerutkan kening. "Mencariku? Untuk apa?" Bagas menarik napas dalam. "Fahri." Dia kembali. Deuge. Seolah ada palu yang menghantam dadanya. Aisyah terdiam membatu. "Fahri? Suami yang meninggalkannya bertahun-tahun lalu? Apa maksudmu?" Suaranya bergetar. Bagas mengusap wajahnya dengan kasar. "Dia kembali ke Jakarta beberapa bulan lalu. Aku tidak tahu apa rencananya. Tapi yang pasti dia bertanya tentang kamu. Dia mencari tahu keberadaanmu, Aisyah." Dada Aisyah terasa sesak. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi, Fahri baru muncul? "Aku tidak peduli." Suara Aisyah akhirnya keluar. Dingin dan penuh kepastian. "Aku sudah tidak ada urusan dengannya." Bagas menatapnya tajam. "Apa kamu yakin? Dia mungkin tidak akan tinggal diam. Aisyah, aku hanya ingin kamu bersiap-siap kalau dia mencarimu langsung." Aisyah menggertakkan giginya. Ia sudah melalui banyak hal. Ia sudah berusaha membangun hidupnya kembali. Jika Fahri berani mengusiknya, ia tidak akan tinggal diam. Kalau dia datang, aku akan menghadapi sendiri.
Bagas menghela napas panjang. Baiklah. Tapi hati-hati. Aisyah. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya sekarang. Aisyah hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Aisyah masih terduduk di kursi. Pikirannya berputar cepat. Fahri kembali? Untuk apa? Sejak lelaki itu meninggalkannya bertahun-tahun lalu, ia telah mengubur semua kenangan bersama dalam-dalam. Kini, saat ia mulai menata hidupnya kembali, sosok itu justru kembali menghantui. Kamu tahu di mana dia sekarang? Tanya Aisyah. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia kira. Bagas mengangguk. Dia di Jakarta. Aku tidak tahu pasti apa yang dia lakukan, tapi yang jelas, dia mencarimu. Dia bahkan datang ke rumah keluarga kita, menanyakan keberadaanmu. Aisyah mengepalkan tangannya. Dia tidak punya hak lagi atas hidupku. Bagas menatapnya dalam, lalu mengangguk setuju. Aku juga berpikir begitu. Tapi aku hanya ingin kamu berhati-hati. Aisyah, Fahri yang dulu bukanlah Fahri yang sekarang. Aisyah mengerutkan kening. Apa maksudmu? Bagas menghela napas panjang. Dia kembali tidak hanya sekadar mencari kamu. Dia kembali dalam keadaan hancur. Bisnisnya bangkrut. Pernikahannya dengan wanita itu juga berantakan. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan darimu, tapi aku khawatir. Dia ingin sesuatu. Dada Aisyah terasa sesak. Jadi, setelah meninggalkannya demi wanita lain, Fahri kini kembali dalam keadaan terpuruk? Apakah itu karma? Aisyah tersenyum sinis. Jadi sekarang dia mengingatku? Setelah selama ini menghilang tanpa kabar? Setelah menghancurkan hidupku? Bagas menatapnya dengan sorot bersalah. Aku tahu, Aisyah. Aku tahu betapa sakitnya apa yang dia lakukan padamu. Tapi aku juga tahu kakakku. Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aisyah menggigit bibirnya. Ia tidak akan membiarkan Fahri mengacaukan hidupnya lagi. Tidak setelah semua yang ia perjuangkan. Terima kasih sudah memberitahuku, Bagas. Tapi aku tidak takut. Jika dia datang padaku, aku akan memastikan dia tidak akan bisa menghancurkanku lagi. Bagas mengangguk, tapi matanya masih menyiratkan kekhawatiran. Aku harap kamu benar-benar siap, Aisyah. Karena aku rasa, dia sudah dalam perjalanan ke sini. DG. Jantung Aisyah berdegup kencang. Fahri akan datang ke desa ini. Sejak kabar dari Bagas, Aisyah tidak bisa benar-benar tenang. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja seperti biasa. Tetapi bayang-bayang kemungkinan pertemuan dengan Fahri terus menghantuinya. Apa yang dia inginkan? Gumamnya dalam hati. Sore itu, Aisyah baru saja selesai membantu ibu-ibu desa mengemas produk untuk dikirim ke kota. Saat hendak pulang, suara motor menderu di halaman depan kantor koperasi. Matanya membulat. Sosok itu. Seorang pria turun dari motor dengan gerakan penuh kelelahan. Ia tampak jauh berbeda dari yang terakhir kali Aisyah lihat bertahun-tahun lalu. Wajahnya tirus, janggut tipis menghiasi rahangnya, dan matanya penuh kelelahan. Pakaian yang dikenakannya tidak lagi semewah dulu, tidak ada jas rapi, tidak ada aroma parfum mahal. Hanya seorang pria yang terlihat kalah oleh kehidupan. Aisyah. Dada Aisyah berdesir, tapi ia segera menguatkan dirinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dingin. Fahri tersenyum miris. Bolehkah kita bicara sebentar? Aku hanya ingin menjelaskan semuanya. Aisyah tertawa sinis. Menjelaskan? Setelah 5 tahun menghilang? Untuk apa? Fahri? Aku tidak butuh penjelasan apapun darimu. Fahri menatapnya penuh harap. Tolong, Aisyah, aku hanya ingin kamu mendengarkan. Setelah itu, kalau kamu masih membenciku, aku tidak akan memaksa. Aisyah menatapnya lama. Ia ingin menolak, ingin mengusir lelaki itu dari hadapannya. Tapi di sudut hatinya, ada pertanyaan yang ingin ia ketahui jawabannya. Kenapa? Fahri? Kenapa kau tega meninggalkanku dulu? Dengan napas berat,
Aisyah akhirnya berkata, "Baiklah, aku akan mendengar apa yang ingin kau katakan. Tapi hanya sekali ini saja." Fahri mengangguk dengan ekspresi lega. "Terima kasih, Aisyah. Terima kasih." Namun, Aisyah tahu, kata-kata saja tidak akan cukup menebus luka yang ia rasakan selama ini. Aisyah duduk di teras rumahnya, berhadapan dengan Fahri yang tampak gelisah. Mata lelaki itu terus menatapnya, seakan takut kehilangan kesempatan untuk berbicara. "Bicaralah, Fahri. Aku tidak punya banyak waktu," kata Aisyah dingin. Fahri menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar padamu, Aisyah. Aku meninggalkanmu dalam keadaan yang tidak seharusnya. Tapi tolong dengarkan aku sebelum kamu benar-benar membenciku selamanya." Aisyah menahan tawanya. "Selamanya? Kamu pikir aku masih peduli?" Fahri menundukkan kepala. "Saat itu, aku memang pergi ke Jakarta untuk merantau. Tapi kenyataannya, aku dipaksa menikah dengan Laras." "Apa?" Dada Aisyah terasa sesak. Bagaimana mungkin dia mengatakan ini setelah bertahun-tahun berlalu? Fahri mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Aku tidak bisa menolak, Aisyah. Ayahku memiliki utang besar kepada keluarga Laras. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluargaku adalah menikahi putri mereka. Aku tidak pernah mencintainya. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain." Aisyah menggeleng, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pilihan? Kamu pikir aku punya pilihan ketika kamu meninggalkanku? Kamu pikir aku tidak terluka? Aku hancur, Fahri." Fahri mengepalkan tangannya. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku tidak bisa kembali. Setelah menikah, aku dikendalikan sepenuhnya oleh keluarga Laras. Aku tidak bisa menghubungimu, tidak bisa kembali ke desa. Aku terjebak." Aisyah tertawa sinis. "Lalu kenapa sekarang kamu kembali? Apa yang kamu inginkan dariku?" Fahri terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah menceraikan Laras. Aku kehilangan semuanya. Aisyah, bisnisku bangkrut. Keluarganya membuangku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Aisyah menatapnya tajam. "Jadi kamu kesini karena kamu sudah tidak punya apa-apa lagi?" Fahri menggeleng cepat. "Tidak. Aku datang karena aku sadar. Satu-satunya hal yang benar dalam hidupku adalah kamu. Aku ingin menebus semua kesalahanku, Aisyah." Aisyah tersenyum pahit. "Menebus? Kamu pikir semua ini bisa diperbaiki dengan sekadar kata-kata? Aku sudah berjuang sendiri, Fahri. Aku tidak butuh kamu lagi." Fahri menatapnya dengan penuh kepedihan. "Aku mengerti. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mohon." Aisyah terdiam. Ia bisa merasakan ketulusan di mata Fahri. Tapi luka yang ditinggalkan lelaki itu terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Akhirnya, ia berdiri dan berkata dengan suara mantap, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Fahri. Tapi yang pasti, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam hidupku semudah itu." Fahri menunduk, menerima keputusan Aisyah. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ia tahu, ini baru awal dari perjuangannya untuk mendapatkan kembali kepercayaan Aisyah. Malam itu, Aisyah duduk di teras rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam berembus pelan, membawa kenangan yang seharusnya sudah ia kubur dalam-dalam. Kehadiran Fahri di desa ini telah mengguncang dunianya sekali lagi. Ia ingin membenci lelaki itu sepenuhnya. Tapi kenapa ada bagian kecil di hatinya yang masih terpengaruh? Aisyah. Suara itu membuatnya tersentak. Ia menoleh, mendapati Bagas berdiri di ambang pagar rumahnya. "Bagas." Lelaki itu melangkah mendekat. Sorot matanya penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja?" Aisyah tersenyum tipis. "Kamu tahu jawabannya." Bagas menghela napas. "Aku tahu ini berat buatmu. Kalau aku bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya datang ke sini, aku pasti sudah melakukannya." Aisyah menatap Bagas.
Sahabat yang selama ini selalu ada untuknya. Bagas yang setia, yang tak pernah meninggalkannya. Tak seperti Fahri. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Bagas, aku sudah terlalu lama berusaha melupakan dia. Dan sekarang dia muncul kembali, meminta kesempatan. Seolah semua ini hanya kesalahpahaman yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Bagas mengepalkan tangannya. Kalau kamu bertanya pendapatku, aku ingin kamu menjauhinya. Dia sudah menyakitimu. Aisyah, aku tidak ingin dia melakukannya lagi. Aisyah menatap Bagas dengan lembut. Aku tahu, Bagas. Tapi aku harus menghadapi ini dengan caraku sendiri. Bagas mengangguk pelan, meski matanya masih menyiratkan kecemasan. Apa kamu akan menemuinya lagi? Aisyah menatap jauh ke depan. Aku harus memastikan bahwa ini bukan sekadar pelarian baginya. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar menyesal, atau hanya mencari tempat berlabuh karena hidupnya hancur. Bagas diam. Tapi ekspresinya jelas tidak setuju. Bagas. Aisyah menatapnya dalam. Aku tahu kamu selalu ada untukku. Aku tahu kamu peduli. Tapi izinkan aku menentukan jalan hidupku sendiri. Bagas menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah. Tapi apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, Aisyah. Aisyah tersenyum. Terima kasih, Bagas. Di dalam hatinya, Aisyah tahu, keputusan yang akan ia ambil akan menentukan masa depannya. Apakah ia akan memberikan Fahri kesempatan kedua? Atau menutup bab itu selamanya? Esok hari, ia akan mendapatkan jawabannya. Pagi itu, Aisyah berdiri di depan koperasi, tempat yang menjadi saksi perjuangannya selama ini. Pikirannya masih berkecamuk setelah pertemuannya dengan Fahri dan percakapannya dengan Bagas semalam. Fahri telah meminta kesempatan. Tetapi apakah benar ia pantas mendapatkannya? Di sudut lain, Bagas selalu ada, menawarkan kehangatan yang tak pernah goyah. Aisyah. Suara itu membuatnya menoleh. Fahri berdiri di depannya dengan wajah penuh harap. Ia tampak lebih rapi dibanding pertemuan pertama mereka setelah bertahun-tahun. Seakan ingin menunjukkan kesungguhannya. Aku harap kau datang untuk mendengarkanku. Bukan untuk mengusirku. Aisyah menarik napas dalam. Aku datang untuk memberi jawaban. Mata Fahri berbinar sejenak. Tetapi kemudian ia menunduk, menunggu dengan cemas. Aisyah menatapnya dalam. Aku memaafkanmu, Fahri. Fahri terkejut. Benarkah? Aisyah mengangguk. Tapi itu bukan berarti aku akan kembali padamu. Wajah Fahri berubah. Senyumnya perlahan memudar. Aku sudah melalui begitu banyak luka untuk bisa berdiri di sini. Aku telah membangun kembali hidupku, merangkai harapan baru, dan menemukan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, karena aku bukan lagi Aisyah yang dulu. Fahri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku mengerti, tapi aku benar-benar menyesal. Aisyah, aku ingin memperbaiki semuanya. Aisyah tersenyum tipis. Beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki. Fahri, kita bisa berdamai dengan masa lalu, tapi kita tidak bisa mengubahnya. Fahri terdiam, menerima kenyataan pahit itu. Aisyah melangkah mundur. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri, seperti aku menemukan jalanku. Fahri mengangguk dengan berat hati. Terima kasih, Aisyah. Setidaknya, aku bisa pergi dengan hati yang lebih tenang. Dengan langkah gontai, Fahri pergi, meninggalkan Aisyah yang berdiri tegak di tempatnya. Dari kejauhan, Bagas menyaksikan semuanya. Saat Aisyah berbalik, ia tersenyum. Aku sudah memutuskan, Bagas. Aku tidak akan hidup di bawah bayang-bayang masa lalu lagi. Bagas tersenyum lega. Aku tahu kamu akan membuat keputusan terbaik. Aisyah menatap langit biru. Hari yang baru telah dimulai, dan ia siap menyambutnya tanpa lagi dibebani oleh masa lalu. Karena ia tahu, kebahagiaannya bukanlah tentang kembali ke orang yang telah meninggalkannya, tetapi tentang menemukan dirinya sendiri. Api tamat. Api.
Aisyah akhirnya memilih jalannya sendiri. Apa pendapatmu tentang akhir cerita ini? Komentar pendapatmu di bawah.